Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Godly Family, ada satu hal yang sulit dilakukan oleh manusia, bahkan oleh orang percaya sekalipun, mengasihi orang yang menyakiti kita. Tidak sulit bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang memperlakukan kita dengan baik. Tidak sulit tersenyum kepada mereka yang ramah. Tapi bagaimana dengan orang yang melukai, menghina, atau menjelekkan kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang dengan sengaja membuat kita menderita? Yesus dalam khotbah di bukit mengajarkan sesuatu yang mengejutkan. Ia berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Perintah ini sangat radikal bagi para pendengarnya waktu itu. Orang Yahudi memahami hukum kasihilah sesamamu manusia dari Imamat 19 ayat 18. Tetapi mereka menambahkan tafsiran sendiri, bencilah musuhmu. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan kebencian. Manusialah yang membatasinya. Mereka memilih siapa yang pantas dikasihi dan siapa yang pantas dibenci. Namun Yesus datang untuk mengkoreksi cara berpikir itu. Ia memperluas kasih melampaui batas kelompok, bangsa, dan perasaan pribadi. Kasih yang Yesus ajarkan bukan sekedar reaksi emosional, tetapi keputusan rohani. Keputusan untuk tetap berbuat baik bahkan kepada mereka yang tidak layak menerima kebaikan itu. Kasih yang sejati tidak bergantung pada sikap orang lain, tetapi bersumber dari hati Allah yang tinggal di dalam kita. Ketika Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu," Ia tidak sedang menuntut sesuatu yang mustahil, tetapi mengundang kita untuk mengalami kasih Allah yang lebih besar. Sebab hanya ketika kita menyadari betapa dalam kasih Allah kepada kita, bahwa Ia mengasihi kita saat kita masih menjadi musuhnya, barulah kita mampu mengasihi musuh-musuh kita. Kasih Allah bukanlah kasih yang masuk akal. Jika memakai logika manusia, kasih itu seharusnya berhenti pada batas keadilan. Siapa berbuat baik akan dibalas baik. Tetapi Allah melampaui logika itu. Ia menurunkan hujan bagi orang benar dan orang jahat. Ia mendebarkan kasih tanpa membeda-bedakan. Itulah kasih yang Yesus perintahkan agar juga menjadi gaya hidup kita. Kasih yang tidak berhenti pada mereka yang menyenangkan hati kita, tetapi mengalir bahkan kepada mereka yang melukai hati kita. Di dunia yang dipenuhi balas dendam, kasih seperti ini terdengar sangat lemah. Kita hidup di tengah budaya yang berkata, kalau kamu disakiti, jangan biarkan dirimu diinjak, balas supaya mereka tahu rasa. Tapi Yesus mengajak kita untuk berjalan di jalan yang berbeda. Mengasihi musuh bukan berarti kita menyetujui perbuatannya, melainkan menolak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Mengasihi berarti menolak menjadi tawanan dari luka masa lalu. Kasih seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan rohani. Karena hanya hati yang sudah disentuh kasih Kristus, barulah mampu mengasihi tanpa pamrih. Saat kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita, kita sedang menyerahkan keadilan kepada Allah dan membiarkan kasih-Nya bekerja memulihkan hati kita sendiri. Godly Family, mungkin hari ini ada seseorang yang melukai hati kita dengan perkataan, sikap, ataupun perbuatannya. Mungkin kita membawa kepahitan yang sudah lama tersimpan. Melalui firman ini, Yesus memanggil kita untuk melepaskan kebencian itu dan menggantinya dengan doa. Kasih yang melampaui logika bukanlah kasih yang mudah, tetapi kasih yang memerdekakan. Karena itu, marilah kita memilih untuk mengasihi daripada kita membalas. Kita memilih mengasihi daripada kita membenci. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah aku mengasihi seperti Engkau mengasihiku. Ajarlah kami berdoa bagi mereka yang melukai kami, bukan untuk membenarkan mereka, tetapi untuk membebaskan hati kami.
Biarlah kasih-Mu mengalir melalui hidup kami agar dunia melihat Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Amin.